Sebagai materi 1 adalah saya sendiri, Aulia Kartika, dan pemateri 2 adalah Fatimah Samsul, dan pemateri 3 adalah Fatimah Samsul. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materi kepemimpinan. Lihat video selanjutnya ya. Pengertian kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan pengertian pemimpin adalah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua atau kepala dalam sistem di sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan begitu, maka seseorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memandu dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang secara umum. Secara umum, seseorang pemimpin atau leader memiliki aura karismatik di dalam dirinya, memiliki visi misi yang jelas, mampu mengendalikan apa yang dipimpin, dan tentunya pandai dalam berkomunikasi. Namun, pemimpin yang paling efektif adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya pemimpin dan beradaptasi dengan berbagai situasi. Tugas kepemimpinan pada dasarnya meliputi dua bidang utama, yaitu pencapaian tujuan birokrasi dan kekompakan orang yang dipimpinnya. Tugas yang berhubungan dengan kekompakan disebut relationship function. Kating mengatakan bahwa tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kelompok yaitu memulai atau initiating, yaitu usaha agar kelompok memulai kegiatan atau gerakan tertentu, dan mengatur atau reguling, yaitu tindakan untuk mengatur arah langkah kegiatan kelompok, memberitahu atau yang sering disebut informasi, yaitu kegiatan memberi informasi data, fakta, pendapat yang diperlukan. Itulah beberapa tugas dari kepemimpinan. Selanjutnya akan dijelaskan materi berikutnya oleh pemateri 2, yaitu teman saya Fatimah Samsul. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Menurut Kartono, gaya kepemimpinan seseorang dapat dilihat dan dinilai dari beberapa indikator sebagai berikut, yaitu kemampuan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Yang kedua, kemampuan memotivasi. Kemampuan memotivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuannya dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemampuan komunikasi adalah kecakapan atau kesanggupan penyampaian pesan, gagasan atau pikiran kepada orang lain dengan tujuan orang tersebut memahami apa yang dimaksudkan dengan baik, secara langsung, lisan atau tidak langsung. Sedangkan menurut Istijanto, gaya kepemimpinan seseorang umumnya berdasarkan dua pertimbangan, yaitu kepemimpinan atas dasar struktur. Kepemimpinan yang menekankan struktur, tugas, dan tanggung jawab yang harus dijalankan di mana meliputi tugas pokok, fungsi, tanggung jawab, prestasi kerja, dan ide atau gagasan. Kepemimpinan berdasarkan pertimbangan. Kepemimpinan yang menekankan gaya kepemimpinan yang memberikan perhatian atas dukungan terhadap bawahan, di mana meliputi peraturan, hubungan kerja, dan etika. Sedangkan menurut Purnomo dan Wijayanti, gaya kepemimpinan bersumber dari beberapa teori, yaitu teori bakat, teori yang mencari karakter atau kepribadian sosial, fisik, atau intelektual yang membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Bakat atau traits didefinisikan sebagai kecenderungan yang dapat diduga
yang mengarahkan perilaku individu berbuat dengan cara yang konsisten dan ikhlas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai jenis-jenis gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan menurut Hasibuan yaitu terdapat beberapa macam gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan, atau kalau pimpinan itu menganut sistem sentralisasi wewenang. Pengambilan keputusan dan kebijakan hanya ditetapkan sendiri oleh pimpinan. Bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu kepemimpinan partisipasi. Kepemimpinan partisipasi adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan cara persuasif, menciptakan kerja yang serasi, menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi para bawahan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan delegasi. Kepemimpinan delegasi adalah apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan dengan agak lengkap. Sedangkan menurut Sutikno, gaya kepemimpinan terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama, tipe otokratik. Tipe kepemimpinan menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak pribadinya atau pimpinan. Yang kedua ada tipe kendali, bebas atau masa bodoh atau laissez-faire. Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari kepemimpinan otokratik. Yang terakhir ada tipe paternalistik, persepsi seseorang pemimpin yang paternalistik tentang perannya dalam kehidupan organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi instruktif pemimpin yang berfungsi sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek di dalam sebuah organisasi. Cara mengerjakan perintah, melaksanakan, dan melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah harus diperhatikan agar setiap keputusan dapat berjalan efektif. Yang kedua ada fungsi konsultatif. Fungsi ini, pemimpin menggunakan fungsi ini sebagai komunikasi dua arah. Komunikasi ini digunakan saat pemimpin hendak menetapkan kebijakan atau keputusan dan memerlukan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan begitu, keputusan pun dapat diambil secara efektif dan maksimal. Selanjutnya ada fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi melibatkan anggota untuk ikut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Ini perlu dan bagus dilakukan agar orang yang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi menentukan apa yang akan dilaksanakan nantinya. Udah gitu aja.